Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sekti Caniago dengan NIM C0D021008. Di sini saya akan menjelaskan atau memahami tentang konsep investasi jangka panjang. Pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan sekuritas yang tidak mungkin diperdagangkan dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama atau dilakukan dalam jangka waktu lebih dari siklus normal operasi perusahaan. Investasi jangka panjang bukan merupakan sumber dana yang cepat. Investasi jangka panjang biasanya dicatat pada biaya perolehan, tetapi jika terjadi penurunan yang tidak bersifat sementara dalam penilaian investasi jangka panjang tersebut, nilai tercepat dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Indikator nilai suatu investasi dalam diperoleh dengan mengacu pada nilai dasarnya, nilai pasarnya, aktiva dan kinerja investasi serta arus gas yang diharapkan dari aktivitas tersebut. Risiko dan jenis serta penyertaan atau stake investor pada investasi juga diperhitungkan. Pembatasan distribusi oleh investasi tersebut atau pelepasan investasi oleh investor mungkin mempengaruhi investasi. Contoh, pembayaran dividen atau pembayaran kembali investasi. Tujuan. Adapun tujuan investasi jangka panjang sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh pendapat yang tepat dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan lain-lainnya. Kedua, untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. Ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. Keempat, untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Dan terakhir, keenam, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Bentuk-bentuk investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dapat dilakukan perusahaan dalam bentuk obligasi atau saham. Apabila diperbandingkan, kedua bentuk investasi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Investasi jangka panjang dalam obligasi memberikan jaminan yang pasti atas penerimaan bunga selama kurun waktu tertentu. Bila tingkat bunga di pasaran menurun, tingkat bunga obligasi tidak berubah karena tingkat bunganya sudah ditetapkan dalam perjanjian awal. Di lain pihak, investasi jangka panjang dalam saham akan memberikan penghasilan yang lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi apabila perusahaan mendapat keuntungan yang tinggi dan sebaliknya. Investasi pada obligasi. Obligasi merupakan surat pinjaman uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Umumnya, obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Ada kalanya obligasi juga mempunyai hak atas pembagian keuntungan kalau diterima oleh pemegang obligasi yang berbentuk badan dengan rekarakterisasi sebagai dividen. Bagian keuntungan yang diterima itu tidak dikenakan pajak, namun bagi membayar bunga yang direkarakterisasi sebagai dividen itu bukan merupakan biaya pengurangan penghasilan. Investasi jangka panjang dalam saham. Investasi dalam bentuk saham merupakan pembelian atau penyertaan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sesuai dengan maksudnya, investasi dalam saham dapat untuk tujuan jangka pendek atau investasi jangka lancar atau tujuan jangka panjang. Keuntungan dalam bentuk saham. 1. Dividen. Kedua, capital gain. PSAK nomor 13 buku SAK tahun 1994, surat berharga atau termasuk saham harus dinyatakan sebesar harga beli ditambah dengan biaya yang lain atau termasuk pajak, misalnya PPN yang dibayarkan atas jasa pialang yang tidak dapat dikreditkan. Harga perolehan investasi jangka panjang. Harga beli saham ditambah biaya dikurang biaya komisi pialang atau broker dan pajak. Investasi pada surat berharga yang lain.
Selain saham dan obligasi, perusahaan dapat melakukan investasi pada surat berharga lain, misalnya warkat komersial. Pencatatan pada investasi dalam warkat komersial itu hampir sama dengan obligasi. Perbedaan kecil kemungkinan terjadi dengan adanya diskonto pada jenis surat berharga itu. Diskonto dimaksud merupakan penghasilan dari pemegang warkat komersial yang akan direalisasi pada saat pelunasan warkat itu. Investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi merupakan surat peminjaman uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Obligasi menghasilkan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Penjelasan pasal 4 ayat 1 bagian G Undang-Undang PPH merekarakterisasi bagian keuntungan itu sebagai dividen. 1. Kalau diterima oleh pemegang obligasi yang berbentuk badan tidak dikena pajak. Kedua, sedangkan membayar bunga bukan merupakan biaya pengurang penghasilan. Investasi dalam dana. Perusahaan karena keharusan atau sesuai dengan kontrak atau secara sukarela setiap tahun dapat menyisihkan suatu dana dalam jumlah tertentu. Dana itu dapat dibentuk misalnya untuk pelunasan utang atau obligasi, saham preferen atau pembelian aktiva dalam hubungan dengan ketentuan perpajakan. Sebagai contoh, dengan pembentukan dana atau cadangan reklamasi perusahaan pertambangan yang dananya harus dititipkan pada bank pemerintah. Selanjutnya, dana itu dapat dikelola sendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga. Penanaman dana itu dapat memberikan hasil bagi perusahaan, misalnya saham bentuk bunga dari deposit dan tabungan yang lain, dividen atau saham dan sewa atau dari harta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.